Ada tambahan dikit Pak dari Pak Joni. Ya, Dokter Sam. Ya, selamat sore, apa kabar? Ya, puji Tuhan, kabar baik, Dokter Sam. Apa kabar juga? Iya. Ya, gimana, Dokter Sam? Ya, mau tanya Pak Joni, itu fungsi Ya, dari 5 jadi satunya seistimewa apa sih saat ini di Indonesia? oke, baik. Untuk modem trend ya, modem yang Ya, sama yang seperti saya pegang ini, ya, ya. Pada dasarnya modem ini modem istimewa ya. Kenapa saya bilang modem istimewa? Karena saya selama berkecimpung di dunia telekomunikasi atau di telco, ya baru kali ini ketemu modem seperti ini, ya. ada. Kalau berbicara tentang modem, ya mungkin Bapak Ibu sekalian juga tahu tentang modem yang beredar di pasaran, ya, yang istilahnya modem ini saya ada stoknya banyak, tapi ada di lemari, saya nggak buka tuh modem-modem lama ya yang ibaratnya bukan Android, modem biasa, betul-betul standar sekali. Kadang-kadang cuma lampu signalnya sama signal barnya, tapi ada yang terbaru yang agak kecil itu cuma ada layar, tapi hanya menunjukkan aja itu password sama ini cuma dengan baterai, ya. Tapi yang betul-betul Android ya baru kali ini, ya seperti ini. Memang dalam waktu hampir 1 tahun belakangan ini juga sudah ada beberapa yang muncul juga. Tapi seperti yang tadi Dokter Sam katakan bahwa ya betul bentuknya kayak kotak sabun, betul-betul kotak betul-betul kotak ya. Tombol on off-nya semua ada. Nah, satu hal yang tidak dimiliki adalah Bapak Ibu harus sewa. Ya, kalau untuk modem itu ya, ada beberapa yang mungkin Bapak Ibu juga tahu di pasaran ya, itu harus sewa. Pertanyaannya, kalau yang disewa hilang, pasti bayar. Berapa nilainya? Nah, Nah, itu kan denda, bukan hak milik, ya. nah, denda. Terus kemudian namanya sewa bukan hak milik, kita tidak bisa ngapa-ngapain, harus dijaga betul-betul. Ada yang rusak pasti kita ganti. Bahkan pada saat pengembalian tergores pun ya ada cacat sedikit aja kita kena cas lagi gitu. Ya bukan hak milik. Ya, terus kemudian tidak ada sistem bisnisnya yang tadi disampaikan oleh Dokter Sam juga. Ya, jadi saya bilang saya ketemu dengan modem yang canggih ini ya yang betul-betul Android seri 8.1 ya. Nah, terus kemudian ada aplikasi-aplikasi bawaannya yang mempermudah kita. Seperti ya tadi ada dites oleh Dokter Sam tadi ada yang namanya translator ya. Itu mempermudah sekali itu. Jadi kalau kita biasanya buka di laptop atau di handphone ini kita Google Translate, ini nggak perlu lagi karena sudah ada di sini. Maps juga ada di sini. Terus kemudian TripAdvisor ada juga di sini. Ya ini mempermudah perjalanan-perjalanan kita karena ini sifatnya mobile. Ya, terus kemudian ada juga real time untuk yang namanya kurs mata uang. Nah, ini luar biasa. Ya, perlu lagi ngecek online ke money atau datang ke money changer atau ke perbankan cek nilai mata uang saat itu ada di sini. Ini betul-betul ya modem yang sifatnya adalah satu, koneksinya sangat sangat bagus sekali ya karena bisa terkoneksi ke 5 operator sekaligus ya. Bisa ke XL, Telkomsel ya, Indosat ya. Terus kemudian ada juga Tri, Smartfren semua seperti itu. Jadi bisa terkoneksi. Bahkan yang global bisa 100 negara lebih. Nah, saya sempat berpikir tuh waktu pertama kali diperkenalkan tentang modem ini, gimana caranya dia bisa kerjasamanya seperti apa? Itu pertanyaan yang sering muncul sebenarnya. Kita ketemu di TOP. Gimana cara kerja? Kalau lokal oke lah. Kalau lokal oke lah, kita bisa kerjasama nih dengan Telkomsel, Excel semua. Tapi bagaimana dengan yang 109 negara atau 108 negara ini gitu? Cara kerjanya seperti apa ya gitu? Tetapi semakin dipikirkan, semakin pusing sendiri saya. Semakin pusing sendiri, ya. Jadi hal-hal teknis itu sebenarnya Bapak Ibu nggak usah pikirkan, ya. Tidak usah berpikir terlalu rumit sebenarnya. Saya kadang-kadang kalau di TOP ya atau itu pas sesi tanya jawab tuh kadang-kadang muncul pertanyaan-pertanyaan seperti halnya 5G sebagainya ya. Nah, itu kita bisa cari tahu semua, tapi pada dasarnya jangan dibikin rumit sih. Kalau menurut saya ya. Karena Ya, gini, hal yang sama sudah saya tanyakan duluan sebenarnya pada saat itu. Gimana cara kerjasama ini? Tapi sebenarnya tidak usah karena berpikir kenapa saya harus berpikir susah ya kalau saya bisa bawa modem ini tinggal nyalakan dia otomatis kok nyambung, kecuali dia tidak bisa nyambung, tidak bisa digunakan, saya bisa komplain. betul. Tapi selama dia bisa dipakai, digunakan, untuk apa saya cari tahu ini gimana cara kerjanya ini semua gitu. Nggak usah, ya. Tentang 5G juga, ya pada dasarnya ya ini basicnya 4G, modem ini basicnya 4G ya. Jadi kalau kita berbicara tentang 5G pun masih sangat jauh. Ya bahkan ya beberapa kali di TOP ya di TOP nasional pun ada pertanyaan tentang 5G ya. Jangankan di Indonesia yang masih baru uji coba ya oleh Indosat, terus kemudian oleh Telkomsel ya ke beberapa titik. Gitu. Nah,
Jangankan itu, kita ke China saja bawa modem ini masih nyambung kok. 4G-nya kuat di sana gitu loh. Kita bisa pakai gitu. Bahkan yang sudah di China yang sudah mengarah ke 6G, 4G-nya aman kok kita pakai gitu, transaksi bisa ya. Download WeChat kita pakai buat transaksi belanja, sana nggak cashless ya. Jadi hal-hal yang sebenarnya kita pada dasarnya gini, Bapak Ibu sekalian, nanti tolong disampaikan juga kalau ada ketemu pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari calon mitra dan sebagainya ya. Sampaikannya seperti itu. Hal ini adalah simpel gitu. Ya. Karena kita orang telco sendiri, ya di sini ada Pak Arus juga, Pak Arus Bianto juga orang telekomunikasi juga. Ya, saya yakin juga kita nggak akan ngoprek-ngoprek, nggak akan apa istilahnya, wah ini bahasa ngoprek-ngoprek, ini bahasa apa ini? Bongkar ya. Ya, tidak akan ngobrak-abrik nyari ini gimana cara kerjanya, ini gimana kok bisa ya dekoneksi ke sana semua. Tidak, kita intinya ini bisa terkoneksi, bisa pakai lancar, oke. Itu aja sih. Jadi sampaikan kepada calon mitra Bapak Ibu yang nanti kalau misalnya ada TOP diundang berbicara tentang 5G, udah 5G masih jauh, semua basic. Karena pemerintah saat ini sedang pemerataan, ya, sedang bangun 7.000 tower baru, itu lagi dikebut sampai akhir tahun 2022. Ya, dan apa? Itu adalah basicnya 4G. Pemerataan 4G, bukan pemerataan 5G. Ingat, bukan pemerataan 5G tapi pemerataan 4G. Ya, kalau 5G ya kita ini orang Indonesia, negaranya ini memang pemerintahnya latah. Udah 5G, jangankan 5G. 4.5-nya saja itu belum merata kok. 4G-nya aja gitu kan, 4G plus-nya itu LTE juga belum merata, masih 4G, tapi memang sudah mulai upgrade sih. Tapi basicnya memang mengarah ke 4G. Nah, makanya pemerintah kejar adalah pembangunan sampai dengan akhir tahun 2022 itu adalah untuk pembangunan BTS untuk 4G sampai ke daerah-daerah pelosok ya, yang sudah ada existing di situ, yang sudah ada towernya berdiri di situ, tapi 2G sama 3G itu di-upgrade jadi 4G. Nah, kita ini basicnya adalah 4G. Ke negara maju pun kita pakainya semuanya adalah 4G. Jadi tidak usah khawatir. Modem ini dibawa ke Amerika, kemana negara-negara maju, China, semua juga masih pakai 4G kok. Nah, karena basicnya adalah 4G. Jadi kita masih bisa pakai. Jadi boleh kita berpikir lebih jauh, tetapi kalau alat ini sudah bisa kita gunakan dengan baik ya, dan ini bisa membantu kita dalam hal berkomunikasi, dalam hal bersosial, dalam hal berbisnis, dalam hal berbagai hal lah yang kita lakukan kehidupan keseharian kita yang membutuhkan koneksi internet stabil sudah bisa di backup oleh modem ini, ya sudah pakai. Kalau ada kendala, ayo baru tanyakan. Karena ya namanya elektronik pasti ada ya 1, 2 itu pasti adalah errornya sedikit ya, karena kita juga terkoneksi sama tower. Tetapi nah, yang saya sering dengar juga dan sering ditanyakan langsung WA Japri ke saya adalah kok gangguannya begini. Ingat, modem ini bukan tren, bukan adalah operator atau bukan pencipta sinyal. Dia terkoneksi atau tergantung dengan tower yang ada. Nah, jadi kadang-kadang jangan disalahkan modemnya, padahal yang kesalahan adalah dari operator, dari sinyal. Ya, sinyal lagi dalam kondisi drop ya, atau dalam kondisi maintenance perbaikan ya, atau dalam hal katakanlah proses upgrade wilayah-wilayah tertentu ya di Indonesia ini yang katakanlah mungkin paling banyak di Indonesia Timur dalam posisi upgrade, berarti kan dia harus matikan dulu ya, dia harus diturunkan dulu dalam proses itu. Nah, dalam proses itu bisa ada gangguan, tapi bukan alatnya, bukan modem trennya yang salah ya. Kembali lagi seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, sama seperti Bapak Ibu putar radio di mobil ya, putar radio tape, pada saat berjalan lagi dengar lagu terus gangguan, bukan tape-nya yang salah. Gelombang frekuensinya yang ditangkap itu yang lagi tidak stabil, seperti itu. Jadi ya ini yang saya bisa sampaikan tentang bagaimana perkembangan 4G ya. Tidak usah khawatir, merata. Akhir tahun 2022 nanti luar biasa ya, wilayah-wilayah yang Kalimantan, pinggiran ya, daerah-daerah 3T yang tidak pernah dilirik sebelumnya, ya ini luar biasa, pemerintah mengarah ke sana untuk pembangunan, termasuk sampai dengan wilayah Indonesia Timur, Papua ya. Nah, tetapi sebenarnya wilayah barat pun masih ada, karena saya tahun 2019 itu saya masih ketemu loh, saya ke wilayah Tasik waktu itu untuk program internet masuk desa, Project Bumdes. Ternyata di Tasik itu masih ada kampung yang naik turun gunung betul-betul uka-uka ya. Saya sampai ketemu makhluk halus malah bahasanya seperti itu. Ya tengah malam di sana. Tidak ada sinyal, betul. Karena daerah gunung ya Tasik itu. Itu saja belum merata loh. Maksudnya untuk wilayah Pulau Jawa yang masih sedekat ini dengan pusat itu tidak merata.
Nah, itu yang dikejar oleh pemerintah. Itu tahun 2019 lalu ya, pada saat proyek Palaparing untuk wilayah Indonesia Timur pada saat peresmian juga seperti itu. Nah, tapi 2020, 2021, 2022, 3 tahun ini pemerintah kebut. Ya, jadi buat pemerataan betul-betul. Nanti memang tidak semua daerah itu bisa dijangkau untuk pembangunan tower. Ya, tetapi dalam program pemerintah ada yang namanya VISAT juga. Nah, makanya ada beberapa BUMDes itu diberikan, BUMDes yang misalnya di daerah betul-betul perkampungan yang, ini kan BUMDes itu milik desa ya, jadi kampung-kampung atau desa yang betul-betul di luar jangkauan yang tidak bisa dibangun. Ininya tidak bisa untuk pembangunan tower, tidak bisa untuk mengcover seperti itu dibangun tower untuk pembangunan BTS itu tidak bisa, itu akan dipakaikan satelit, tetapi hanya untuk mengcover itu, dan itu subsidi dari pemerintah, dan ada beberapa daerah sudah dilaksanakan. Jadi kembali lagi, ya Bapak Ibu semua yang berada di tingkat kecamatan, kabupaten sampai dengan ke atas tidak usah khawatir karena pasti sudah bisa menangkap sinyal lebih stabil. Dan kalau kemarin hanya satu operator, ya jangan khawatir ya, dalam waktu dekat sih 1 tahun ke depan lah, sampai 1 tahun setengah lah, karena akhir 2020 itu sudah harus berakhir ya, semua target harus sudah terbangun ya, itu berarti akan ada lebih dari 1 operator juga akan masuk situ. Jadi Telkomsel ini tidak memonopoli ya, karena akan diundang lagi ya operator lainnya, bisa M3 juga masuk ke sana, ya Indosat ya masuk ke sana, Smartfren, bahkan kayak daerah Kepulauan Nias itu saya lihat Smartfren juga sudah melirik seperti itu, padahal cuma ada Telkomsel ya. Jadi tidak usah khawatir ya. Nah, kita berada di posisi yang tepat, Bapak Ibu, dengan saya sendiri sebagai mitra daripada PT Tren ini, kita sudah berada di perusahaan yang tepat. Kenapa? Pak Martin Carter punya visi itu sudah ke depan. Ya, kita tidak berbicara tentang 5-10 tahun ke depan, tapi sudah menjangkau lebih daripada itu. Makanya menuju, kita diajak kalau dilihat dibaca di visi misinya, terbalik ya posisinya Dr. Sam ya. Kita akan jajak keluar ke global untuk pemasaran ini. Jadi setiap orang Indonesia yang akan pegang marketnya ya di global sana. Demikian, terima kasih Dr. Sam. Dahsyat Pak Joni. Wah, dahsyat. Betul, kita yang dari Indonesia menuju ke global ya, seperti itu. Setuju sekali. Nah,